Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal fawzan azima wa alamu wa afhamu ma qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala aidan kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wassalihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Setelahnya kita mengucapkan basmalah, hamdalah, salawat beserta salam. Alangkah indahnya marilah kita panjatkan puja kepada zat Allah Azza wa Jalla. Puji kepada zat Allah Rabbul Jati. Dan syukur kepada zat Allah yang Maha Ghafur. Karena apa? Karena berkat rahmat, hidayah dan inayahnya kita bisa berkumpul, bermuajahah, bertatap muka dalam suasana penuh bahagia ini. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Paduka Agung, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada itba'ut tabi'innya, serta pada kita selaku umatnya yang senantiasa taat dan patuh terhadap ajarannya. Semoga kita mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Manusia sebagai makhluk yang istimewa diberikan oleh Allah satu karunia yang sangat besar berupa akal, di mana akal ini berfungsi sebagai suatu prosesor yang menjalankan segala macam bentuk informasi yang kelak akan dilahirkan menjadi suatu konsepsi, atau Imam Ghazali mengatakan al-insanu hayawanun natiq. Manusia adalah makhluk yang berpikir, harus mengoptimalisasikan segala macam pikiran, tindakan, segala macam pemahaman dalam bentuk kerja-kerja kemanusiaan, atau dalam bahasa agama disebut syariah. Dalam syariah ini kita seringkali dipertemukan dengan suatu peristiwa yang sangat insidental, di mana orang-orang selalu menghakimi perbedaan. Sampai-sampai di Indonesia sendiri kita selalu terjebak pada isu yang dinamakan dengan SARA, di mana di Indonesia sendiri perbedaan ini selalu jadi suatu yang bisa dikatakan tidak bisa diterima. Karena Indonesia sendiri dari segi penduduk dan dari segi beragama termasuk pada orang-orang yang terjebak fanatisme dan simbolisasi. Saya kadang suka teringat dengan lagunya Jason Ranti, di mana Jason Ranti pernah mengatakan, ia katakan, hei kafir, sedang apa kau mondar mandir? Hei kafir, jangan kau ajak aku beli bir. Jadi segala macam tindak manusia itu dikritisi dan dijustifikasi bahwasanya itu salah. Perbedaan ini kalau dalam akidah maka itu akan disebut kafir. Memang betul kenyataannya seperti itu. Saya teringat kata-kata guru saya ketika saya mondok di pesantren. Beliau pernah berkata, 5 taparokot fi syariah walakin tasawat fil akidah.
Kenapa ada perbedaan dalam syariah? Dan kenapa dalam akidah harus sama? Ini mengindikasikan bahwasanya manusia itu selamanya akan terus berpikir dalam keadaan terdesak, dalam keadaan tenang ataupun lain sebagainya. Manusia akan selamanya berpikir. Sehingga dalam pikiran ini ada 3 parameter. Saya menyebutnya stigma, dogma, dan paradigma. Stigma adalah sangkaan dari satu orang ke orang lain. Contoh kecilnya seperti kata ada kuda telanjang bulat, berarti kudanya telanjang bulat. Itu real. Premisnya seperti itu. Tapi kalau ada yang mengatakan naik kuda telanjang bulat haram hukumnya, itu bisa dipahami bahwasanya ada seseorang yang tidak memakai baju dan menaiki kuda. Tapi ada satu lagi, naik kuda telanjang bulat halal hukumnya. Berarti kalau diinterpretasikan, kuda itu yang telanjang bulat. Ketika saya nulis di depan, urang Sunda bager. Tapi dalam pelafalannya, daknya dipakai spasi. Urang Sunda bager. Tapi orang lain membacanya apa? Urang Sunda bager. Tapi saya membacanya urang Sunda bager. Nah, seperti itu pemahaman-pemahaman mengenai stigma. Yang kedua, ada yang dinamakan dengan dogma. Dogma ini adalah semacam doktrin atau ajaran yang berkaitan dengan suatu kepercayaan atau keyakinan. Di mana dogma ini akan selamanya mengikat manusia untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam suatu kepercayaan atau suatu agama. Seperti contohnya yang termaktub dalam kitab-kitab suci, baik dari agama Samawi atau agama Ardi. Namun dalam pemahaman dari kitab suci ini, seringkali kita terjebak pada yang namanya simbolisasi lagi. Kita selalu berpendapat bahwasanya ada ayat-ayat Quran yang tidak boleh diubah. Memang ayat Al-Quran tidak boleh diubah, tapi dalam interpretasi akan menghasilkan seperti halnya lapad urang Sunda bager. Urang Sunda bager, urang Sunda bager dan lain sebagainya. Dalam hal ini juga dari dogma yang mengikat, kitab suci ini bersifat universal, maka dibutuhkan penafsiran-penafsiran agar tidak terjadi falasi atau kesesatan dalam berpikir. Sehingga untuk mengartikan ayat-ayat yang bersifat doktrin atau dogma ini, maka dibutuhkan yang namanya paradigma, yaitu cara pandang kita mengenai sesuatu. Yang kata Thomas Kuhn mengatakan bahwasanya paradigma terbangun karena 3 unsur. Yang pertama ada ideologi atau dasar pemikiran. Kedua ada fanatisme atau egosentris. Ketiga ada otoritasi diri atau keangkuhan dan kemampuan diri. Dalam pemahaman ayat Quran ini seringkali dijadikan salah satu indikator bagaimana cara kita memahami suatu realita yang ada. Dan tidak jarang orang-orang berdebat mengenai hal-hal yang bersifat syariah. Saya mengambil satu contoh dari salah satu ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang beriman, jikalau kalian hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajah-wajah kalian, kedua tangan kalian sampai ke siku-sikunya, dan basahi rambut kalian sedikit, dan kaki dua-duanya sampai ke mata kakinya. Nah, dalam hal ini ada perbedaan penafsiran. Contoh kecilnya, fagsilu wujuhakum, apakah kita akan mencuci muka seperti halnya kita memakai Vaseline ataupun lain sebagainya? Ternyata diatur sedemikian rupa oleh ulama yang dinamakan dengan ijtihad dalam menentukan satu hukum itu. Itu dalam syariah. Tapi dalam akidah, ketika ada perbedaan, maka akan dinamakan dengan takfiri atau kafir. Setelah membaca berbagai literasi, saya dapat menyimpulkan bahwasanya pemikiran Islam itu 3. Yang pertama,
ada pemikiran Islam inklusif, kedua pemikiran Islam yang bersifat konservatif, dan yang ketiga ada pemikiran Islam yang bersifat kulturalis. Yang dimaksud dengan inklusif adalah pemikiran Islam di mana agama dijadikan sebagai tata nilai kehidupan dan rasio digunakan untuk memahami segala macam bentuk teks yang termaktub dalam kitab suci atau yang termaktub dalam hukum-hukum agama lainnya. Seperti contohnya ada Cak Nur atau Nurholis Majid lewat pemikirannya yang disebut sekularisasi, liberasi, dan pluralisme. Ada Kunto Wijoyo yang mengatakan Islam profetik. Kemudian Ahmad Wahib yang mengantarkan kita dalam pergolakan pemikiran Islam. Dan banyak lagi. Orang-orang yang mempunyai ciri pemikiran inklusif di mana agama tidak hanya dijadikan sebagai doktrin tapi sebagai tata nilai kehidupan. Kedua, pemikiran Islam yang bersifat konservatif. Di mana pemikiran Islam konservatif ini identik dengan yang dinamakan Puritanisme Islam dengan tagline Aruju ilal Quran was sunnah atau kembali pada pemurnian agama, yaitu kembali pada Quran dan sunnah. Siapa tokohnya? Tokohnya adalah Muhammad Ibn Wahab dari Arab Saudi, di mana mengartikan Quran secara tekstual dan mengembalikan segala hukum kepada Al-Quran. Dan beliau pun menutup pintu ijtihad. Dan yang terakhir ada Islam kulturalis. Pemikiran Islam kulturalis ini, agama masuk ke dalam segala sektor kehidupan hasil reka cipta manusia atau disebut juga thaqafah atau budaya. Sebagai contoh, teringat salah satu cerita dari Sunan Kalijaga. Ketika banyak orang yang ingin menonton pertunjukan wayang beliau, para penonton harus masuk ke dalam gapura. Gapura itu apa? Ternyata gapura adalah serapan nama dari ghafuro yang artinya diampuni, dan tiketnya merupakan syahadat. Dan pertunjukan wayangnya adalah dakwah. Itu kelebihan dari syiar agama, karena misionaris ternyata tidak hanya berkutat pada ibadah yang bersifat furu'iyah, tapi ada juga yang bersifat ibadah sosial seperti itu. Nah, balik lagi, ibadah dan berpikir adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan, sehingga output akhirnya dari beribadah dan berpikir ini adalah menyerahkan diri dari segala macam bentuk penjajahan selain dari nama Allah, karena itu merupakan togut yang harus dilawan. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun karena sesungguhnya dia adalah orang yang berlebihan. Penginsapan diri, pembebasan dari segala keangkuhan dan keakuan diri menuju Tuhan yang satu. Kemudian dengan berpikir, ibadah semakin terarah karena sejatinya kita adalah makhluk yang fitrah, yang senantiasa cenderung pada hal-hal yang bersifat hanif atau hal-hal yang bersifat kebenaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan suatu ayat Quran. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berfikir atau orang-orang yang berilmu di antara kalian semua. Ditutup dengan kata-kata Muhammad Dawam Raharjo. Islam bukan hanya sekedar membela Tuhan. Lebih dari itu, Islam harus berkembang menjadi civil society. Syukron ala husni ihtimamikum ma'anajah fi hayatsina wa fi ta'allumina. Asa an nakuna minan najihin wal mumtazin wa syakirin wal alimin bifadlika ya arhamar rahimin. Optimize your thoughts to reach the goal in your life. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.